Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Handayani. Di sini saya akan memaparkan mengenai sistem kerja masyarakat industri. Yang pertama itu ada pengertian dari sistem kerja. Nah, sistem kerja itu merupakan serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda yang kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang kemudian menghasilkan suatu keuntungan bagi perusahaan atau organisasi. Nah, untuk mencari sistem kerja yang baik, maka harus menganalisa masalah-masalah yang muncul. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, di mana kita harus menentukan titik permasalahan dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu menganalisa masalah. Yang ketiga yaitu mencari alternatif solusi. Kita harus menentukan atau menemukan solusi yang mungkin akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, mengevaluasi alternatif solusi. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan antara keuntungan dan kerugian yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, yang kelima, mengimplementasikan solusi. Dengan menerapkan solusi yang telah ditentukan, bukan berarti masalah yang ada akan selesai, tetapi terus harus dipantau. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu karakteristik kerja masyarakat industri. Nah, yang pertama yaitu ada kohesivitas masyarakat industri. Adanya masyarakat industri ini tuh tidak terlepas dari revolusi industri. Secara umum dapat dikarakteristikan seperti yang pertama, meluasnya produksi barang industri dengan menggunakan mesin, di mana dengan menggunakan mesin ini tuh produksi itu lebih cepat dan lebih banyak frekuensinya. Nah, yang kedua yaitu urbanisasi. Di perkotaan itu kan telah menjadi kawasan industri. Nah, maka terjadi urbanisasi massal karena lapangan pekerjaan di sana lebih banyak gitu. Nah, yang kedua itu secara khusus. Secara khusus itu mereka tuh lebih menggantungkan kepada kehidupannya kepada mesin. Karena kan mereka bekerja, sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh dan karyawan di pabrik. Yang kedua yaitu kecintaannya lebih besar kepada material dibandingkan imaterial. Nah, imaterial di sini itu berupa kerukunan, saling menghormati maupun saling menghargai. Selanjutnya yaitu perilaku masyarakat industri, di mana masyarakat industri ini tuh lebih cenderung individualis dibandingkan dengan masyarakat agraris. Nah, masyarakat industri ini tuh lebih berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain karena faktor kepentingan, bukan karena faktor individu. Nah, terus sistem kerjanya juga lebih tertata atau sistematis, lalu pembagian waktunya juga sistematis, dan mereka tuh cenderung rasional. Yang ketiga yaitu budaya masyarakat industri, di mana budaya masyarakat industri ini tuh lebih condong kepada konsumeristik hedonisme. Karena banyaknya produksi, maka mereka tuh lebih hedonisme atau boros. Untuk slide selanjutnya yaitu penerapan sistem kerja lembur dan dampaknya. Nah, proses produksi pada saat ini membutuhkan waktu yang cepat guna mengejar target produksi. Nah, untuk itu diberlakukannya sistem kerja lembur atau overtime. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penerapan sistem kerja lembur, yang pertama yaitu perbaikan sistem kerja, di mana kondisi kerja berhubungan dengan penjadwalan pekerjaan, lamanya bekerja dalam sehari, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu kondisi dari lingkungan kerja, di mana lingkungan fisik ini tuh merupakan semua keadaan yang terdapat di tempat kerja. Contohnya kayak lingkungan fisik tuh kayak temperatur, bau-bauan, warna, getaran, dan kebisingan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada kondisi psikologis dari lingkungan kerja. Faktor-faktor dari kondisi psikologis meliputi yang pertama, feeling of privacy, di mana privasi ini tuh dirasakan dari desain ruang kerja. Yang kedua itu sense of status importance, di mana karyawannya itu lebih senang karyawan bawah itu lebih senang dengan desain yang terbuka karena bisa berkomunikasi secara informal gitu. Nah, yang keempat ada kondisi sementara lingkungan kerja, yaitu yang pertama ada shift, di mana shift ini tuh terbagi menjadi 3, yaitu pagi, sore, dan malam. Lalu yang kedua yaitu compare work week set, di mana dia tuh
di mana karyawan itu mengurangi jumlah hari kerja dalam satu minggu, tetapi dia menambah pekerjaan di setiap harinya gitu. Nah, yang ketiga yaitu flex time, di mana dia menentukan atau fleksibel lah, menentukan jam kerja dan jam pulang kerja sesuai dengan keinginannya, tetapi memenuhi syarat dari perusahaan. Untuk slide selanjutnya yaitu ada kewajiban perusahaan. Yang pertama itu membuat daftar pelaksanaan kerja lembur. Jadi membuat nama-nama serta waktu yang akan ditentukan untuk pekerja lembur. Nah, yang kedua membayar upah lembur. Tentunya karyawan yang melakukan kerja lembur harus diberikan upah. Yang ketiga yaitu memberi kesempatan untuk istirahat yang cukup. Jangan karyawan itu jangan terlalu diporsir dari pekerjaan lembur tersebut. Nah, yang keempat yaitu memberi makan dan minum sekurang-kurangnya 1.400 kalori. Ketika karyawan itu lebih dari 3 jam melakukan pekerjaan lembur lebih dari 3 jam, maka mereka tuh harus sekurang-kurangnya tuh diberi makan dan minum 1.400 kalori oleh perusahaan. Lalu apa sih dampak dari penerapan sistem kerja lembur terhadap karyawan ini? Nah, yang pertama itu ada dampak positifnya, yaitu mendapat pemasukan uang tambahan. Di mana ketika karyawan itu kerja lembur, tentunya dapat bonus atau uang tambahan dari perusahaan. Itu memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan lebih untuk karyawan. Nah, yang kedua, mendapat nilai lebih dari atasan. Di mana ketika pekerja lembur itu mau atau setuju dengan perusahaan untuk bekerja lembur, maka dapat nilai lebih gitu, karena dia ingin bekerja keras, lalu dia itu juga gigih gitu. Nah, yang ketiga ada berimplikasi pada karirnya. Tidak menutup kemungkinan untuk pekerja lembur atau karyawan yang lembur untuk naik jabatan gitu. Kemudian ada dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama itu ada pembagian waktu yang kurang profesional. Nah, terutama pada karyawan yang telah berkeluarga, maka mereka akan cenderung kerja lembur dan kurang perhatian kepada keluarganya. Nah, yang kedua yaitu gangguan kesehatan kepada dirinya sendiri, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Untuk kesehatan mental seperti stres, depresi, dan lain-lain. Nah, untuk kesehatan fisik seperti mengalami darah tinggi ataupun stroke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.